Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulia Susanti, NIM 20L10079 dari Prodi DKV. Di video kali ini saya akan mereaction sebuah video dari Pak Greg selaku dosen pada mata kuliah agama. Pada tugas ini, beliau memberikan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, menurut narasumber, mengapa manusia menjadi wanita penghibur bahkan sejak usia dini, yang hidupnya penuh dalam resiko penderitaan mendalam? Menurut narasumber, banyak faktor yang bisa membuat anak-anak usia dini menjadi wanita penghibur. Di antaranya, ada faktor keluarga yang pecah, merasa kesepian, tidak mendapat perhatian, dan juga masalah ekonomi. Ketika anak-anak tersebut menginginkan sesuatu, namun orang tua tidak dapat memenuhi, sehingga mereka akan mencoba mencarinya sendiri. Di sisi lain, karena kurangnya faktor pendidikan, mereka tidak mempunyai wawasan yang luas untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Lalu pertanyaan kedua, apa yang dimaksud oleh narasumber mereka yang hidup di dunia kegelapan akan kesulitan mendapat niat baik atau menuju jalan terang? Mereka yang hidup di dunia kegelapan akan kesulitan mendapatkan niat baik karena pekerjaan yang mereka lakukan sudah pasti dilarang oleh setiap agama, serta bertentangan dengan etika dan moral. Mereka yang sudah terjerumus akan susah untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, karena pandangan masyarakat sudah terlanjur menganggap bahwa mereka itu mempunyai pekerjaan yang sangat hina. Lalu untuk pertanyaan ketiga, menurut narasumber yang adalah wajar wanita penghibur atau manusia yang secara sosial dipandang hina, apa arti penderitaan hidup? Arti penderitaan hidup yaitu dampak penghakiman dari masyarakat itu sangat merusak citra pelaku dan akan dibutuhkan waktu yang lama untuk menghilangkan cap buruk ataupun untuk membersihkan nama baiknya, karena masyarakat sudah terlanjur menganggapnya hina, sehingga ia akan sangat susah untuk diterima oleh lingkungan sekitar. Pertanyaan keempat, menurut narasumber berikutnya, apa akibat penderitaan dosa pergaulan bebas yang dia pernah alami? Narasumber merasa sangat berdosa karena ia tidak tahu bahwa pacarnya melakukan aborsi, sehingga ia tidak bisa bertindak apa-apa untuk membuat darah dagingnya tersebut agar tetap hidup. Selanjutnya pertanyaan kelima, menurut narasumber yang mengalaminya, mengapa aborsi dilakukan? Aborsi dilakukan karena ada trauma pada masa lalu, di mana ia mengalami kejadian yang sama, namun pada masa yang lalu keluarganya menolak dan tidak merestui, sehingga kejadian ini membuatnya takut mengalami penolakan dari keluarganya lagi jika ia mengakui keadaannya yang sekarang, karena pacarnya juga belum mengenal keluarganya yang diketahui juga terdapat perbedaan suku antara keluarga mereka, dan kebetulan juga karena usia mereka yang masih terlalu muda. Ia takut jika saja masa depannya akan berantakan jika ia tidak melakukan aborsi. Pertanyaan keenam, menurut narasumber yang mengalaminya, apa resiko penderitaan akibat dosa ketidaksetiaan? Menurut narasumber, resiko penderitaan yang dia alami, ia harus menanggung beban dan rasa bersalah, sehingga karena masalah ini citra dirinya hancur. Lalu yang terakhir untuk pertanyaan ketujuh, menurutmu bagaimana cara terbaik menghindari penderitaan? Berikan kutipan kitab suci yang sesuai. Cara terbaik untuk menghindari penderitaan adalah dengan melakukan perintah Allah, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, tetap memiliki harapan yang optimis, tidak mudah putus asa, menguatkan iman, bersyukur kepada Tuhan atas setiap penyertaan yang diberikannya, berdoa dan berserah kepadanya. Ayat kitab suci yang saya kutip terdapat dalam 1 Petrus bab 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya.
Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.